Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Tidak terasa, tinggal hitungan hari, kita sudah berada di tahun 2022. Nah, kali ini saya akan menginformasikan info penting kepada Bapak Ibu semuanya untuk hari ini, khususnya di akhir tahun ini ya. Karena ini mendadak juga, sudah akhir tahun dan ada beberapa hal penting yang harus Bapak Ibu semuanya ketahui. Dan yang pertama, baru-baru ini kami mendapatkan surat edaran dari Kementerian Sosial bahwa batas waktu penyaluran bantuan sosial entah itu BPNT ataupun PKH itu harus segera ditarik bantuannya sampai dengan tanggal 31 Desember untuk batas waktunya. Apabila tidak ditarik bantuannya, maka saldonya atau bantuan yang ada di dalam kartu KKS-nya Bapak Ibu semuanya akan otomatis dikembalikan ke kas negara. Kemudian untuk info yang kedua, ini juga sangat penting banget kepada Bapak Ibu semuanya. Ini ada bantuan tambahan 200.000 ya, khusus untuk penerima bansos PKH yang komponennya disabilitas dan juga lansia yang di atas 70 tahun dan juga bagi ibu hamil. Namun perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, ini tidak merata semuanya dapat, hanya ada beberapa. Karena setelah saya cek, termin atau gelombang bansos yang masuk di wilayah dampingan saya itu tidak menyeluruh. Jadi tidak semua lansia mendapatkan bansos tambahan dan tidak semua ibu hamil mendapatkan bansos tambahan. Entah bagaimana pemilihannya pusat itu seperti apa, pertimbangannya seperti apa. Yang jelasnya yang saya tahu sekarang ini pusat telah menggenapkan 10 juta KPM dan ada beberapa anggaran bansos di tahun ini harus segera disalurkan semuanya sebelum memasuki tahun 2022. Jadi anggap saja ini adalah rezeki bagi Bapak Ibu yang menerima bansos tambahan sebesar 200.000 per orang ini. Tapi khusus hanya untuk KPM yang komponennya disabilitas dan juga lansia dan juga ibu hamil ya. Untuk komponen yang lain yang merasa penerima PKH tapi komponennya seperti komponen anak sekolah itu tidak termasuk. Dan ini juga tidak menyeluruh, tidak semua yang memiliki komponen PKH yang lansia, disabilitas dan juga ibu hamil itu mendapatkan bansos tambahan ini. Jadi buat Bapak Ibu yang dikabari aja ya oleh pendamping sosialnya untuk segera bertransaksi, berarti Bapak Ibu itu mendapatkan bansos tambahan yang 200.000 ini bonus akhir tahun, anggaplah seperti itu. Tapi apabila Bapak Ibu tidak dikabari oleh pendamping sosialnya, pendamping PKH-nya, itu berarti Bapak Ibu tidak termasuk di dalam penerima bansos tambahan ini. Dan pesan penting yang ketiga yang buat Bapak Ibu semuanya yang menerima saat ini BPNT PPKM, itu harus segera ditransaksikan juga bansosnya sebelum tanggal 31 Desember atau sebelum tahun 2021 ini berakhir, karena batas waktunya juga sudah ditentukan yaitu cuma sampai tanggal 31 Desember ini untuk batas waktu transaksinya. Nah, apabila Bapak Ibu penerima BPNT PPKM itu kan saldonya banyak tuh, ada 6 bulan jadi 1.200.000. Itu boleh ditransaksikan di e-warung berupa separuhnya uang tunai dan separuhnya lagi sembako. Misalnya kan sekaligus dapat 6 bulan, berarti 3 bulannya ambil bansos sembako dan 3 bulannya lagi ambil berupa uang tunai. Koordinasikan aja kepada pemilik e-warungnya atau agen brilingnya yang ada di tempatnya Bapak Ibu semua. Dan buat Bapak Ibu yang saat ini tidak mendapatkan bansos ekstra BPNT 2 bulan dan juga bansos tambahan 200.000 bagi penerima PKH yang komponennya lansia, disabilitas dan juga ibu hamil, karena ini kan bansos tambahan ya, dan itu juga tidak merata. Dan buat Bapak Ibu, pesan saya yang tidak menerima bansos ekstra saat ini, berbesar hatilah, mohon bersabar dan yakini ke diri kita semuanya bahwa yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Tidak mungkin rezeki itu seharusnya ke kita tapi justru larinya ke tetangga kita, nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu belum mendapatkan bansos tambahan, syukuri apa yang Bapak Ibu punya, syukuri bansos yang sudah Bapak Ibu terima. Contoh misalnya Bapak Ibu hanya menerima bansos reguler PKH atau BPNT tapi tidak mendapatkan bansos tambahan. Ya udah disyukuri yang Bapak Ibu terima itu, karena ada beberapa orang di luar sana yang tidak mendapatkan bansos sama sekali. Dan buat yang lainnya yang belum menerima bansos sama sekali atau belum pernah menerima bansos sama sekali, itu boleh banget mengusulkan dirinya lewat aplikasi cek bansos di menu usul sanggah. Itu kalau mau mengusulkan dirinya secara mandiri. Tapi kalau mau
minta tolong oleh aparat desa atau kelurahan setempat juga boleh, tinggal membawakan aja identitas dirinya ke kantor kepala desa tersebut atau kelurahan tersebut dan minta tolong datanya dimasukkan ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Dan bagi penerima bansos yang sebelumnya pernah menerima bansos terus sekarang ini tiba-tiba saldonya 0, silahkan cek dulu statusnya di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Apakah di sana datanya masih ada atau tidak ada. Nah, kalau memang di sana datanya masih ada tapi statusnya di sana tidak layak, berarti Bapak Ibu datanya belum dimutakhirkan. Solusinya segera datang ke petugas bansos yang ada di desa atau kelurahan, minta dimutakhirkan datanya di DTKS lewat 6NG. Nah, karena semua yang mengolah ini yang bisa memutakhirkan datanya Bapak Ibu itu sekarang semuanya sudah dikembalikan ke aparat desa atau kelurahan setempat. Jadi yang bisa memutakhirkan datanya Bapak Ibu itu dan menentukan Bapak Ibu itu ke depannya masih menerima bansos atau tidak sepenuhnya kembali kepada aparat desa atau kelurahan setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu aja dulu informasi dari saya di akhir tahun 2021 ini. Harapan kami semuanya semoga di tahun 2022 ini data bansos semakin valid, semakin akurat, semakin bisa dipertanggungjawabkan dan semakin tepat sasaran. Kasihan buat yang lainnya yang belum pernah mendapatkan bansos sama sekali, padahal ekonominya sebenarnya benar-benar membutuhkan. Jadi sekali lagi di sini saya minta kerendahan hatinya, kebesaran hatinya kepada Bapak Ibu yang sudah lama banget menerima bansos dan ekonominya itu sebenarnya nggak susah-susah amat ya, sebenarnya masih bisa sih memenuhi kebutuhan sehari-harinya walaupun tanpa bansos. Saya minta dengan sangat kebesaran hatinya untuk mengundurkan diri sebagai penerima bansos. Caranya kalau Bapak Ibu mau mengundurkan diri sebagai penerima bansos, tinggal datang aja ke aparat desa atau kelurahan setempat. Di sana ada operator 6NG-nya yang akan memutakhirkan datanya Bapak Ibu di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Di sana akan dimutakhirkan sebagai keluarga yang tidak layak untuk menerima bansos lagi. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila selama ini saya ada kesalahan yang tidak saya sengaja atau mungkin kata-kata yang membuat hatinya Bapak Ibu tersinggung. Menyampaikan informasi-informasi yang menurut saya patut Bapak Ibu semuanya ketahui dan sekaligus memberikan motivasi, tujuannya untuk melihat Bapak Ibu semuanya, kita semuanya menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, yaitu lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri dan lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Oke, harapan besar saya semoga di tahun 2022 semuanya menjadi lebih baik daripada tahun ini. Doa terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti postingan saya, channel saya, dan membantu mengembangkan channel saya ini. Semoga rezekinya Bapak Ibu semuanya dilancarkan dan diberi kesehatan dan kita semuanya bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2022.